Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ballaghana syahra Ramadan wa a'anana fihi 'ala siyami wal qiyami wa tilawatil Qur'an wa shadaqati wa sairil a'mali sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Fitrah, kemudian Bapak Ustadz Saleh Muslim SAG, Ketua Yayasan Amal Terbaik. Di sini juga ada Bapak Dudi, Bapak Haji Deni, dan jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niatkan hadirnya kita di sini, satu, untuk iktikaf. Kemudian yang kedua, kita niatkan untuk thalabul ilmi, ya, menuntut ilmu, apalagi yang kita pelajari adalah Al-Quran. Kemudian kita niatkan juga untuk menunggu waktu sholat zuhur, karena insya Allah kajian ini sampai menjelang zuhur, ya. Jadi nanti kita ditutup dengan sholat berjamaah. Kata Nabi SAW, wa huwa fis sholati man tadhara sholat. Orang yang duduk menunggu sholat dihitung sebagai orang yang sholat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi sebagian orang kajian tafsir, kajian hadis, kajian fikih, atau kajian-kajian agama yang klasik itu dalam tanda petik membosankan. Bagi sebagian orang, mudah-mudahan di sini enggak, ya. Karena apa? Karena yang kita kaji ini adalah sesuatu yang barangkali bagi sebagian orang enggak heboh lah istilahnya, berbeda dengan mengkaji tema-tema kontemporer, ya, tema remaja, tema media sosial, ataupun tema misalnya ekonomi, bisnis, ya, yang menjadi urusan kita sehari-hari. Tapi kalau Al-Quran bagi sebagian orang, ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk, mungkin agak sedikit kurang menarik. Tapi justru, ya, orang-orang yang cinta Al-Quran, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu adalah bagian dari kehidupannya sehari-hari, itulah pilihan Allah, ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, innalillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki keluarga dari kalangan manusia. Kok Allah punya keluarga? Padahal Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maksudnya Allah punya keluarga itu, Allah memiliki orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Ketika ditanya oleh para sahabat, manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah? Ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khasatuh. Orang yang ahli Al-Quran. Siapa ahli Al-Quran itu? Orang yang banyak baca Quran, orang yang hafal sebagian atau seluruh Al-Quran, dan mereka yang berusaha mengamalkan Al-Quran. Itu disebut ahli Al-Quran. Hum ahlullahi wa khasatuh. Mereka itu adalah tanda petik keluarga Allah dan pilihan, orang-orang pilihannya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini, kita semua menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Biasanya saya itu kalau memberikan kajian tafsir, sebelum kajiannya dimulai,
baca dulu bareng-bareng ayat yang akan kita kaji. Tapi karena tadi sudah dibacakan ya ayat yang akan kita kaji, jadi cukup. Paling Bapak Ibu kalau mau ikut menyimak silahkan dibuka Al-Qur'annya atau bisa melihat di slide di depan. Baik, kita mulai aja ya Bapak Ibu kajian surat An-Naba, surat yang di awal juz yang ke-30 ini. Wallahualam selesai atau tidak 40 ayat ini, tapi kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Dari segi nama surat An-Naba ini banyak namanya. Pertama An-Naba yang tertulis di sini. An-Naba itu apa? Berita besar. Kemudian nama yang lain dari surat An-Naba ini namanya surat Amma Yatasaalun. Nabi dan para sahabat kadang-kadang menyebut beberapa surat itu dengan ayat yang pertama. Misalnya Nabi menyebut surat Al-Fatihah bukan Al-Fatihah, surat Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kemudian nama lain surat An-Naba ini adalah surat Al-Mu'sirat. Ya, surat Al-Mu'sirat karena ada di ayat yang ke-14 ya. Ayat yang ke-14. Beberapa nama. Dan biasanya demikian ya, Al-Quran itu surat-suratnya memiliki beberapa nama. Contoh Al-Fatihah, namanya Al-Fatihah, namanya Ummul Kitab, ya, namanya As-Sab'ul Mathani, ya, namanya Alhamdulillahirabbil alamin. Surat An-Naba ini surat Makkiyah, surat yang diturunkan di Mekah. Di Mekah atau surat yang diturunkan sebelum hijrah. Jadi semua surat, semua ayat yang diturunkan sebelum hijrah disebut surat Makkiyah, dimanapun itu turunnya, ya. Dan surat yang diturunkan setelah hijrah disebut surat Madaniyah. Masuk ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, amma yatasaalun. Amma, kalau kita belajar bahasa Arab, amma ini sebenarnya asalnya adalah an madza, dari apa? Disingkat ataupun bahasa Al-Qur'annya jadi amma. Tentang apa? Amma, tentang apa? Yatasaalun, mereka itu saling bertanya-tanya. Anin naba'il azim, tentang berita besar. An-naba ini dalam bahasa Arab ya khusus untuk berita yang besar. Sebab kalau berita yang biasa, yang sehari-hari disebut al-khobar. Ya, makanya kita bahasa Indonesia surat kabar ya. Tapi kalau an-naba, ya an-naba ini untuk berita yang sangat besar. Anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Berita yang besar ini apa? Secara umum ya jumhur ulama mengatakan an-naba'ul azim atau berita besar ini adalah hari kiamat. Hari kiamat, bahwa Nabi SAW datang kepada masyarakat Arab, orang-orang jahiliyah Quraisy, membawa sesuatu yang sebelumnya mereka tidak yakini. Orang Quraisy itu namanya juga orang jahiliyah, menyembah berhala, tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Orang kalau sudah meninggal selesai. Ya, jadi an-naba'ul azim atau an-naba'il azim, berita besar ini tentang hari kiamat. Hari kiamat, hari kebangkitan. Meskipun ada tafsiran lain ya, para ulama berpendapat bahwa an-naba'ul azim ini adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an. Ada juga yang mengatakan bahwa an-naba'ul azim ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kehadiran Muhammad sebagai
rasul. Ya, jadi banyak ya, biasa ya dalam tafsiran itu. Sebagaimana kita dalam ilmu fikih ya, ada hal-hal yang ikhtilaful ulama ya, perbedaan pendapat ya dalam masalah cabang. Dalam Al-Qur'an juga ada pendapat yang berbeda-beda, tapi pendapat ini tidak saling berseberangan ya, hanya sekedar ragam saja ya. Jadi bisa berita besar itu bisa hari kiamat, bisa Al-Qur'an, bisa Rasulullah SAW, atau bahkan bisa Islam itu sendiri. Anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka itu saling berbeda pendapat, saling berselisih. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Kalla sekali-kali tidak, saya'lamun mereka kelak akan mengetahui. Thumma kalla saya'lamun, kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Jadi ini Bapak Ibu kira-kira apa nih? Ya, kira-kira apa? Orang-orang Quraisy ribut ya, orang-orang kafir ribut tentang hari kiamat. Benar nggak hari kiamat itu? Benar nggak Muhammad itu Rasulullah? Benar nggak Al-Quran itu kalamullah? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, tidak perlu mereka itu dilayani ya, dibantah pendapatnya, diluruskan pendapatnya, cukup kata Allah, biarkan mereka itu kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun, nanti mereka juga akan mengetahui. Nah, ini barangkali juga strategi ya, kadang-kadang kalau misalnya kita jadi pemimpin, kita punya pekerjaan, kita punya apa istilahnya, proyek-proyek kebaikan, meskipun niat kita baik, kadang-kadang di masyarakat itu muncul isu-isu yang kurang baik. Ibu-ibu mau mengadakan pengajian, mau berbagi takjil untuk anak yatim, kadang ada suara-suara di belakang, suara miring. Nah, pelajaran dari sini ya, mungkin ini sedikit saja, bahwa jika ada hal-hal yang di belakang ya, mereka nggak berani di depan biasanya, biarkan ya, kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Selama niat kita itu baik, selama proses yang kita lakukan itu prosedural ya, dengan cara yang baik, biarkan ya, kita kerja saja ya, kita lakukan, realisasikan niat kita. Nah, jadi 5 ayat pertama ini di surat An-Naba, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kondisi orang-orang Quraisy ya, orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir yang tidak yakin dengan hari kiamat. Dan karena surat An-Naba ini surat Makkiyah ya, berarti pada saat itu kaum muslimin, sahabat-sahabat masih masih minoritas, masih sedikit ya, masih sedikit. Jadi tidak banyak yang bisa dilakukan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ayat yang ke-6 ya, dari ayat yang ke-6 sampai nanti ayat yang ke-16 ya. Jadi 11 ayat ya. 11 ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetengahkan, menunjukkan kepada manusia seluruhnya bahwa hari kiamat itu tidak mustahil bagi Allah. Tidak mustahil bagi Allah. Kan biasanya yang disuarakan oleh orang-orang Quraisy itu, orang-orang kafir itu apa? Yaitu mereka berpikir hari kiamat itu dengan pikiran mereka sebagai manusia. Orang sudah mati puluhan tahun jadi apa? Jadi tanah. Jangankan daging-dagingnya, kulitnya, tulangnya saja sudah jadi tanah. Nah, bagi mereka mustahil ini Allah menghidupkan makhluk yang sudah jadi tanah, sudah hancur lebur ya, bagi mereka mustahil. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala
mengetengahkan kepada kita, kepada mereka dan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, kalau belajar Al-Quran itu ada satu kaidah ya. Kaidah ini bunyinya al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Bahwa pelajaran Al-Quran itu adalah umum untuk kita semua, tidak tergantung kepada siapa Al-Quran itu ditujukan. Kadang-kadang ada ayat Al-Quran untuk orang-orang munafik, ada ayat Al-Quran yang turun untuk orang-orang kafir, ya, ada ayat Al-Quran turun kepada orang-orang Yahudi, Nasrani. Tetapi ketika kita pelajari, jadikan pelajarannya itu untuk kita semua. Ya, kitalah insya Allah ya di sini Bapak Ibu yakin hari kiamat akan terjadi? Yakin, karena itu bagian dari rukun iman. Ya, yakin. Cuma bagaimana keyakinan itu dengan ayat ini menjadi bertambah? Keyakinan itu kan identik dengan keimanan. Sementara iman itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Jadi meskipun ayat ini turun untuk orang-orang kafir Quraisy, mari kita jadikan pelajarannya untuk kita supaya kita semakin yakin ya dengan hari kiamat. Ya kalau yakin sih insya Allah yakin, cuma kan yakin itu perlu pembuktian ya, perlu pembuktian. Orang yang benar adalah orang kalau semakin yakin dengan hari kiamat, dia semakin getol ya ibadahnya. Ya, semakin yakin ketika bersedekahnya, semakin yakin, semakin mantap ketika dia baca Al-Qur'annya, semakin mujahadahnya, semakin berusaha gitu. Karena dia yakin hari kiamat itu akan terjadi dan kita di sana yang paling berharga adalah amal soleh. Nah, jadi ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11 Allah menunjukkan kepada kita kekuasaannya. Alam naj'alil arda mihada. Bisa difahami ya Bapak Ibu ayat 1 sampai 5 ya. Ayat 1 sampai 5 Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kondisi orang-orang Quraisy yang mereka berbeda pendapat. Ada yang yakin, ada yang ragu-ragu, ada yang menolak sama sekali. Nah, ayat 6 sampai ayat yang ke-11 Allah menyampaikan kepada kita tentang bukti-bukti kekuasaannya. Saya yakin ya Bapak Ibu di sini sebagian besar sudah hafal surat An-Naba. Ibu-ibu yang rajin ngaji biasanya ya hafal beberapa surat Yasin, Al-Waqiah, Al-Mulk, Ar-Rahman ya Bapak-bapak juga. Tapi bagaimana dengan tafsir ini? Sesuatu yang kita baca setiap hari, kita ulang-ulang setiap hari, tahu maknanya ya. Karena kan Al-Quran itu perintahnya bukan sekedar baca, artinya ditilawah, bukan. Iqra ya. Kan bahasa hadisnya itu. Bahasa Quran juga iqra. Iqra itu artinya membaca dengan dibaca ya, juga dibaca dengan pikiran. Kalau perintahnya cuma Al-Quran itu dibaca tanpa faham, itu namanya utlu. Makanya tilawah itu kan tilawah ya, baca. Artinya baca, paham ataupun enggak paham, itu tilawah namanya. Pahalanya besar juga ya, besar. Jadi Al-Quran itu baca kita dengan faham atau misalnya tidak faham, insya Allah berpahala. Cuma kalau dibandingkan mana yang lebih baik, mana yang lebih bermanfaat antara baca faham dan baca tidak faham, ya jelas ya dengan pemahaman kita akan semakin besar pahalanya. Apa bukti Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di sini? Yang pertama, alam naj'alil arda mihada. Kata Allah, bukankah kami telah menjadikan bumi itu hamparan ya. Ya, ini terlepas dari persengketaan bumi datar, bumi bulat ya, tidak dibahas di sini. Sering juga kalau bahas surat An-Naba ini, Ustadz bagaimana dengan bumi datar, bumi bulat? Saya kira itu mah sudah lewat ya. Yang jelas bumi itu bulat
Ya, kalau kita naik ke angkasa, bumi itu bulat. Tapi kalau kita duduk di sini, lihat keluar, ya bumi terhampar. Jadi sudah tidak perlu didiskusikan lagi. Alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Sebenarnya Bapak Ibu, mihada ini bukan sekedar bumi itu hamparan. Tapi mihada di sini maksudnya bumi itu sebagai tempat tinggal yang sangat sesuai untuk manusia. Di bumi ada air, di bumi ada tanaman bisa bercocok tanam, di bumi manusia bisa berjalan ke sana kemari. Makanya di dalam tafsir Ar-Razi ya disebutkan, seandainya misalnya bumi itu bergoncang, bisa nggak kita tinggal di bumi? Tidak bisa. Seandainya bumi itu misalnya isinya lautan semua, ya lautan semua, tidak bisa kita hidup, ya kita bukan ikan. Ya, seandainya bumi itu misalnya terbuat dari batu semua, ya tidak bisa manusia bercocok tanam. Jadi yang dimaksud alam naj'alil arda mihada itu maknanya adalah, bukankah kami telah menjadikan bumi itu tempat yang paling sesuai untuk hidup manusia? Mihada ini dalam bahasa Arab juga ungkapan untuk ini ya. Kalau bayi itu punya stroller tuh, kereta yang kalau ibu-ibu ngasuh. Iya, stroller ya, untuk ngasuh bayi gitu ya. Artinya makanya kan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mahdi itu buayan ya. Jadi pemahamannya di sini adalah bukan sekedar hamparan, tapi bukankah Allah telah menjadikan bumi itu tempat tinggal manusia yang sangat sesuai. Dan Bapak Ibu ya, khususnya Bapak Ibu mungkin yang pernah belajar di kampus ya, kalau belajar ilmu biologi, ilmu geologi, belajar tentang aneka ragam makhluk yang ada di bumi, sungguh ciptaan Allah itu sangat menakjubkan. Tidak perlulah kita cari-cari dinosaurus yang sudah tidak ada. Sekarang yang ada pun sebenarnya belum pernah manusia bisa menandingi kekuasaan Allah. Setelah bumi, wal jibala autada, Allah tunjukkan lagi kekuasaannya. Wal jibala autada, Allah jadikan bumi ini sebagai pasak. Disebutkan oleh para ulama bahwa bumi itu ketika pertama kali diciptakan dia tidak diam ya. Dan sekarang juga kan betul ya, bumi itu tidak diam. Makanya terjadi gempa, benturan antar lempengan gitu kan. Dulu lebih lagi, sebelum Allah menciptakan gunung ya, bumi itu goncangannya sangat keras ya, awal-awal penciptaan bumi itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan gunung sebagai pasak. Dan bab tentang gunung juga mungkin barangkali kalau orang ahli geologi luas lagi ya, bahwa gunung yang kita lihat sekarang di luar ya, itu akarnya jauh lebih dalam lagi. Kalau gunung itu misalnya ada 2000 meter, maka akarnya jauh lebih panjang ke bawah, lebih menghunjam ya, seperti gunung es yang ada di samudra. Wal jibala autada, gunung dengan berbagai aneka ragamnya ya, hewannya, pepohonannya, ekosistemnya ya. Tapi di sini disebutkan fungsi utama gunung itu adalah sebagai pasak. Dan kita yakin bahwa Allah ketika menciptakan gunung itu tidak sembarangan. Gunung ini sini enggak. Ya. Makanya kalau misalnya ada gunung dimusnahkan kemudian dijadikan pemukiman, biasanya ada aja ya bencana alam yang terjadi. Jadi Allah itu tidak pernah, jangankan gunung ya, sesuatu yang kecil pun dalam Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau itu menciptakan ini bukan sia-sia, tidak sia-sia,
gunung ini di sini, gunung ini di sana. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami menciptakan kalian berpasang-pasangan. Ya, Bapak Ibu kita semua yang sudah menikah, subhanallah ya. Menikah itu adalah sebuah nikmat. Bapak-bapak kalau nggak punya istri atau istrinya jauh, gimana rasanya? Begitu juga ibu-ibu kalau suami lagi nggak ada, ya nggak seimbang ya. Jangankan kehidupan rumah tangga, pikirannya aja nggak seimbang ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan berpasang-pasangan itu bukan manusia saja. Dalam surat Yasin apa Bu? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, bukan manusia saja. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, hitam, putih, berat, ringan, semuanya ya, semuanya berpasang-pasangan. Ini ya, kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, seorang ahli tafsir, kenapa manusia itu berpasang-pasangan manusia saja ya? Liyaskuna kullun minhuma ilal akhar, supaya yang satu merasa tentram bersama yang lainnya ya. Sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi Bapak Ibu, kita masih sedang merinci kekuasaan-kekuasaan Allah yang disebutkan. Untuk apa? Untuk tadi meyakinkan orang-orang Quraisy supaya mereka yakin dengan hari kiamat, bahwa Allah itu jangankan menciptakan mereka untuk kedua kali ya. Allah itu menciptakan manusia pertama kali aja bisa ya. Dan biasanya kita kalau melakukan sesuatu yang paling berat itu pertama kali apa kedua kali dan seterusnya. Pertama kali berat, tidak tahu, belum pengalaman ya, masih ada kurang ini itu. Tapi begitu berikutnya lebih mudah. Kemudian kata Allah, wa ja'alna naumakum subata. Di antara keajaiban Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah tidur. Allah jadikan kita tidur itu sebagai istirahat. Dan sekali lagi, tidur juga ini adalah sesuatu yang masih gaib ya. Jangankan kita ya, kita yang nggak pernah berpikir ya tentang tidur, di mana roh kita ya, bagaimana Allah menjaga kita ketika tidur ya. Kadang-kadang kita mah tidur juga nggak ingat Allah ya. Doa suka kelewat ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tidur itu sebagai istirahat, dan ini sangat menakjubkan ya. Kalau misalnya kita tidak tidur seharian, atau jangankan kita tidak tidur, kita kurang tidur aja ya, kita seakan-akan tidak seimbang ya. Kemudian wa ja'alna laila libasa, kami jadikan malam sebagai pakaian ya, yang menutupi bumi, yang menutupi aktivitas di malam hari ya. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan Allah menjadikan siang itu sebagai untuk mencari kehidupan. Dalam surat Al-Qasas Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya afala tasma'un. Bagaimana menurut pendapat kalian kalau seandainya dunia ini semuanya malam? Kira-kira apa yang terjadi, Bu? Pak Ustadz, kan sekarang mah udah ada listrik. Iya, listrik itu kan ada setelah manusia melakukan penelitian ya, dan pasti ada banyak perubahan. Seandainya malam semua ya, kata para saintis, bumi ini jadi beku. Dan seandainya dunia bumi ini siang semua, bumi akan
akan terbakar, ya. Dan di sini juga ada isyarat ya Bapak Ibu, bahwa kata Allah kerja itu siang hari apa malam hari di sini? Siang hari. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Jadi fitrah manusia itu kalau bekerja siang hari. Kemudian boleh nggak kita kerja malam hari? Ya boleh-boleh saja. Cuma aslinya ya, aslinya namanya bekerja itu di siang hari. Kemudian cuma Bapak Ibu, malam dan siang itu hanya ada di dunia saja ya. Sebab kalau di surga yang ada hanya apa? Siang aja. Ya, siang aja. Dan siang pun ya maksudnya bukan siang karena adanya matahari. Artinya ahli surga itu ya, mudah-mudahan kita termasuk ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Ahli surga itu tidak pernah tidur ya. Tidak pernah tidur. Kenapa? Karena mereka terus-menerus menikmati hidangan, jamuan ataupun kemuliaan dari Allah. Kalau begitu Ustadz, ya gimana kurang tidur di sana? Sekali lagi, sunnatullah di dunia berbeda dengan sunnatullah di akhirat. Ya, kalau di kita misalnya di dunia nggak makan lapar, nggak minum haus, kerja terlalu diporsir capek. Kalau di akhirat itu orang makan sebanyak apapun dia tidak akan ke toilet. Makanya tidak ada toilet kalau di surga itu. Kemudian dia terus menikmati hidangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disampaikan oleh para ulama. Tidak ada tidur, tidak ada malam, terus manusia ahli surga dalam kenikmatan Allah. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun di atas kalian itu 7 lapis langit. Dan sampai saat ini ya, jangankan kita ya, yang terkenal yang punya SpaceX itu siapa? Elon Musk aja belum tahu di mana ujungnya dunia ini ya. Ya. Dan di dalam surat Al-Mulk Allah menyebutkan walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami telah menghiasi langit dunia itu dengan masabih. Masabih itu lampu-lampu, tapi bukan lampu, artinya apa? Bintang-bintang. Kami telah menghiasi langit dunia itu dengan bintang-bintang. Wa ja'alna rujuman lisyayatin, yang dijadikan Allah untuk melempari syaitan-syaitan. Di situ Allah menyebutkan bahwa bintang-bintang itu masih berada di langit dunia, langit yang ke-1. Ya, langit yang ke-1. Bagaimana dengan langit kedua, ketiga? Makanya sebagian ulama menyebutkan bahwa jarak antara bumi ke langit ke-1 itu 500 tahun. Wallahu alam 500 tahun apa. Kemudian tebal langit ke-1 itu sama seperti jarak bumi ke langit ke-1, 500 tahun lagi. Dari langit ke-1 ke langit kedua jaraknya 500 tahun lagi. Begitu sampai ke langit ke-7. Jadi ya subhanallah ya. Makanya kalau bagi kita ya, satu mungkin kita tidak mampu ya. Tidak perlulah kita itu untuk bisa yakin beriman kepada Allah harus mengetahui semua keajaiban alam semesta, itu tidak mungkin juga. Cukuplah bagi kita keyakinan kita kepada Allah itu dengan melihat makhluk-makhluk Allah yang ada di sekitar kita, bagaimana dia diciptakan dengan sangat menakjubkan, itu bisa menjadikan kita beriman kepada Allah. Jadi wa banaina fawqakum sab'an shidada, kami menciptakan di atas kalian itu 7 lapis langit yang kokoh. Langit tidak ada tiang, langit berdiri megah kokoh ya. Dan dalam surat-surat yang lain disebutkan, bahkan di surat An-Naba juga nanti ada, langit ini nanti akan pecah, akan meleleh, akan hancur pada hari kiamat.
Wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami menjadikan pelita. Siraj itu wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami menjadikan pelita matahari sangat terang. Ya, disebutkan matahari itu ya bagi orang-orang sumber kehidupan, katanya salah satu sumber kehidupan. Ya bukan, sebenarnya sumber kehidupan kan Allah ya, tapi salah satu fasilitas yang sangat vital dalam kehidupan dunia ini ya matahari. Kalau tidak ada matahari ya redup semuanya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami telah menurunkan minal mu'sirat. Al-mu'sirat, nah ini tadi ya, yang tadi di awal saya sebutkan bahwa salah satu nama dari surat An-Naba ini adalah surat Al-Mu'sirat. Apa itu Al-Mu'sirat? Al-Mu'sirat ini adalah awan, as-sahab. As-sahab, bahasa Arabnya awan itu as-sahab, sahabun. Tapi Al-Mu'sirat ini adalah awan yang memiliki karakteristik tertentu, yaitu Al-Mu'sirat ini adalah awan yang sudah mau menurunkan hujan tapi hujannya belum turun. Jadi seolah-olah awan itu sudah penuh dengan hujan, dengan titik-titik air hujan sudah berat tapi belum turun. Itu disebut Al-Mu'sirat. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami menurunkan dari awan itu ma'an sajjaja, air yang sajjaja, air yang tercurah banyak ya, air yang tercurah banyak. Linukhrija bihi habban wa nabata, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian, habba wa nabata, dan tumbuh-tumbuhan. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang lebat. Alfafa, kebun-kebun yang lebat. Maksud kebun yang lebat ini di sini maksudnya adalah yang ranting-rantingnya itu saling masuk ya. Bagaimana kalau Bapak Ibu misalnya punya kebun rambutan ataupun kebun apa, nanamnya dempet-dempet gitu ya, itu saling masuk ya ranting-rantingnya itu. Nah, makanya surga juga disebut jannah ya. Bahasa Arabnya surga itu kan jannah. Kenapa? Karena surga itu tidak terlihat kalau dari atas, saking rindangnya ya, saking rindangnya. Ya mumpung di sini ya, jannah dalam bahasa Arab ya, kalau ada huruf jim dan nun, kalimat bahasa Arab yang dirangkai dari jim dan nun biasanya menunjukkan sesuatu yang tidak terlihat. Jannatun ya, artinya surga. Surga tidak terlihat karena saking rindangnya pohon-pohon di surga. Kemudian apalagi yang namanya dari jim dan nun, al-jin ya. Jin itu kenapa disebut jin? Karena tidak terlihat ya, tidak terlihat, dia makhluk yang gaib. Apalagi yang dari jim dan nun, janin ya, janin. Janin juga tidak terlihat ya, meskipun sekarang bisa apa USG ya, tapi tetap aja tidak bisa lihat secara jelas. Apalagi majnun ya, majnun artinya orang gila. Kenapa orang gila disebut majnun? Karena otaknya tidak terlihat, tidak nampak ya, otaknya tidak muncul. Nah itu sedikit saja ya tentang kalimat yang terdiri dari jim dan nun. Biasanya atau ada lagi junnah, wasaumu junnatun ya, dalam hadis wasaumu junnatun, puasa itu sebagai junnah, perisai
Ya, karena orang kalau perang pakai perisai, ya maka dia tidak terlihat, terhalangi oleh tameng itu, oleh perisai. Wa jannatin alfafa. Nah, sampai di sini ya. Dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16 Allah Subhanahu wa taala merinci betapa Allah itu sangat mudah ya untuk membangkitkan kembali manusia pada hari kiamat. Wahai orang-orang kafir, kenapa kalian tidak percaya ya kepada Muhammad SAW yang mengabarkan bahwa kalian itu nanti akan dibangkitkan? Ya, lihat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan ini semua. Ya, menciptakan alam semesta dengan begitu hebat. Masih bisa dilanjutkan Bapak Ibu? Ya. Ya kadang-kadang ya kalau ngisi pengajian kemudian yang ikut pengajiannya itu misalnya ngantuk ataupun kurang tertarik, ya biasanya yang lebih dominan adalah penceramahnya yang nggak bisa menghidupkan jamaahnya. Kalau namanya Al-Quran itu subhanallah ya. Al-Quran itu kan apa? Al-Quran itu seharusnya apa kata Allah disebutkan dalam surat Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Allah menurunkan Al-Quran ini kepada gunung, niscaya gunung itu akan hancur. Gunung itu akan sangat takut ya. Hancur saking takutnya kepada Allah, dia hancur ya. Min khasyatillah ya, dari takutnya kepada Allah. Jadi kalau misalnya ada ngaji tafsir kemudian jamaahnya ngantuk-ngantuk, bukan salah Qur'annya, salah yang ngisi kajiannya ya. Ya mungkin bukan salah ya, kadang-kadang masalah ini juga sih. Masalah apa? Stylenya ya, gayanya. Nah baik Bapak Ibu sekalian, kalau masih bisa dilanjutkan kita teruskan ya dari ayat 17 sampai dengan ayat 30 ya, 17 sampai 30. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kehebatan ataupun keagungan ya, kemahakuasaan Allah dalam menciptakan alam semesta, kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang hari kiamat. Kembali lagi ke awal ya, kembali lagi ke awal. Orang-orang kafir mendustakan hari kiamat, kemudian Allah balas ya, Allah tantang mereka itu dengan supaya mereka memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah. Setelah selesai Allah bawa lagi mereka tentang pembahasan hari kiamat. Inna yaumal fasli kana miqata, sesungguhnya hari keputusan, hari kiamat itu sesuatu yang ditetapkan. Hari kiamat itu banyak namanya. Yaumul fasl, hari keputusan. Yaumul hisab, hari perhitungan. Yaumul jaza, hari pembalasan. Yaumul qiyamah, hari kiamat ya. Yaumul hasyr ya, hari kebangkitan, banyak lagi. Inna yaumal fasli kana miqata yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Yauma yaitu hari, yunfakhu fis suri akan ditiupkan as-sur. As-sur ini apa? Sangkakala ya. Bahasa apa sangkakala itu ya? Ya, sangkakala. Kita sering kalau belajar tafsir dari dulu ya disebutkan sangkakala meskipun kita tidak pernah melihat ya sangkakala itu seperti apa. Ya, tapi para ulama ya, bapak-bapak, ibu-ibu kalau misalnya lihat film perang kolosal gitu ya, untuk memulai perang ada yang niup apa? Ya, trompet ya. Yang trompet itu biasanya dibuat katanya dari apa?
dari tanduk ya, dari tanduk ya. Nah, sangkakala itu kata para ulama mirip begitu juga. Ujungnya lancip, kemudian depannya lebar, yang akan ditiup oleh malaikat Israfil. Yauma yunfakhu fis-suri, yaitu hari kiamat itu adalah hari di mana ditiupkan sangkakala itu oleh malaikat Israfil. Sangkakala ini ditiup berapa kali? Ya, 1, 2, 3 atau 4 kali? Ya, sangkakala ini ditiupkan 2 kali. Dalam surat An-Nazi'at nanti disebutkan yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. 2 kali. Sangkakala pertama ditiup ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Israfil untuk meniup, dan itu menghancurkan semua alam semesta. Nah, kemudian setelah alam semesta hancur, makhluk-makhluk hancur, semua malaikat mati, dan yang terakhir mati siapa? Malaikat Israel ya, Israel. Yang terakhir mati malaikat Israel. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan lagi ya, ditiuplah lagi sangkakala itu. Ditiupkan lagi sangkakala oleh malaikat Israfil. Dalam hadis disebutkan bahwa jarak antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua, tiupan satu yang menghancurkan semua manusia, semua alam semesta, dengan tiupan yang kedua, yang tiupan itu akan membangkitkan semua manusia dari Adam sampai manusia yang terakhir, kata Nabi arba'un. Arba'un berapa? 40 ya, 40. Para sahabat juga nanya-nanya, ya Rasulullah, arba'una yauman. Nabi diam. Ya Rasulullah, 40 itu 40 hari. Nabi diam. Ya Rasulullah, arba'una syahran. Nabi juga diam. Ya Rasulullah, arba'una sanatan. Ya Rasulullah, apakah 40 tahun? Nabi juga diam. Intinya kata Nabi, jarak antara tiupan pertama sampai tiupan yang kedua itu arba'un, 40. Entah 40 hari, 40 bulan, 40 tahun, tidak. Tapi ketika Allah menyuruh malaikat Israfil itu meniupkan sangkakala yang kedua untuk membangkitkan semua manusia, Allah menurunkan dari langit hujan. Hujan yang dengan hujan itu manusia akan hidup lagi, dan Nabi itu menggambarkan hidupnya manusia dibangkitkan lagi itu seperti ini, seperti biji-biji kalau keluar tunas ya. Bapak Ibu mungkin pernah melihat video ya, dari biji kemudian keluar tunas kecil, keluar daun, terus tumbuh. Manusia juga begitu kata Nabi gambarannya. Sebab dalam hadis itu disebutkan dalam diri manusia itu ada bagian yang disebut dengan ajbudz dzanab. Ajbudz dzanab ini tulang ekor. Yang tidak tahu ya, mungkin yang ahli kedokteran mungkin tahu ya, ada bagian dari tubuh manusia itu disebut ajbudz dzanab, tulang ekor, yang dia diapain pun manusia ketika di dunia dibakar ataupun misalnya dihilangkan jejaknya, dihancurkan sehancur-hancurnya, itu tidak akan hilang. Yang dari situ nanti manusia ketika Allah menurunkan hujan ya, antara dua tiupan itu mereka akan hidup lagi, sebagaimana biji-bijian itu keluar tunas, muncul seperti itu. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaj. Hari kiamat itu hari di mana sangkakala ditiupkan, fatatuna afwaja. Manusia akan datang berkelompok-kelompok. Siapa yang memimpin manusia nanti di padang mahsyar? Ya, para nabi dan rasulnya ya. Jadi para nabi dan rasul itu akan menjadi pemimpin umatnya ketika di padang mahsyar ya, di padang mahsyar.
Kemudian kata Allah, nah ini ya hadisnya kalau dibacakan panjang, ya kalau dibacakan panjang. Ma bainan nafkhataini arba'un. Qala arba'una yauman, qala abaitu, qala arba'una syahran. Ya. Ini dialog Nabi dengan para sahabat bahwa antara dua tiupan itu 40. Para sahabat bertanya, arba'una yauman, ya Rasulullah 40 hari, Nabi diam. Arba'una syahran, 40 bulan, Nabi diam. Arba'una sanatan, Nabi juga diam. Ya. Kita teruskan saja. Ya. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Hari kiamat itu langit dibuka. Fakanat abwaba, maka terdapatlah di langit itu pintu-pintu. Ya, namanya juga apa istilahnya pintu langit. Wallahu a'lam bentuknya seperti apa. Cuma yang jelas langit itu memiliki pintu. Ya, memiliki pintu. Untuk apa pintu itu? Ya untuk naik turun malaikat. Malaikat penjaga malam turun, malaikat penjaga siang naik. Ya, amal-amal kita naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruh manusia naik kepada Allah Subhanahu wa taala melalui langit. Nabi SAW pernah Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha melalui pintu-pintu langit. Ya, jadi langit itu memiliki pintu-pintu. Wasuyiratil jibalu fakanat saroba, dan gunung-gunung itu diperjalankan beterbangan. Fakanat saroba, ya gunung itu akan dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah, sehingga dengan saking hancurnya dia seperti fata morgana. Ya. Seolah-olah ada padahal tidak ada, saking dunia ini hancur. Makanya kan ada pertanyaan yang logis juga ya menurut kita. Kita itu nanti di padang mahsyar bumi yang mana? Ada yang tahu? Ya, kan bumi yang kita tinggali ini hancur. Ya, jangankan bumi, bintang-bintang, matahari, bulan, planet-planet hancur banget. Kalau begitu berarti termasuk bumi akan hancur. Lalu kita dibangkitkan, tiba-tiba muncul di padang mahsyar, itu bumi yang mana? Nah ini wallahu a'lam ya kata para ulama ya. Karena kita otaknya terbatas, kita tidak bisa memahami, dan itu memang hanya ilmu Allah. Ya itu bagi Allah mudah saja. Manusia asalnya berada di bumi, kemudian ketika dibangkitkan dia berada di tempat yang lain disebut padang mahsyar. Nah ini sekali lagi banyak perbedaan pendapat para ulama. Memang secara logis ya kan buminya udah hancur ya. Ada pertanyaan seperti itu. Inna jahannama kanat mirsada. Kita mungkin sampai ayat 30 saja ya Pak Ustaz, nggak cukup. Biar ada kelanjutannya. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu terdapat tempat pengintai. Kanat mirsada. Jadi neraka jahanam itu sebenarnya dalam posisi mengintai. Mengintai itu apa? Dia sedang posisi mengintai orang-orang yang akan menjadi penghuninya. Ya. Orang-orang makanya kan neraka itu pernah berdebat dengan surga, disebutkan dalam hadis ya. Neraka bangga, yang akan memasuki aku itu adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang zalim, orang-orang yang diktator ya. Dan neraka bangga dengan itu karena dia menjalankan tugas Allah. Sementara surga kata Allah, kamu adalah tempat orang-orang yang lemah ya, tempat orang-orang yang lemah. Ya, maksudnya kata Allah, wahai neraka, wahai surga, kamu tenang aja ya. Kamu berdua akan diisi dengan penuh ya, jangan saling berbangga-bangga. Nah artinya neraka itu mengintai siapa yang akan menjadi penghuninya.
Lit-taghina ma'aba, bagi orang-orang yang melampaui batas. Labithina fiha ahqaba, labithina fiha ahqaba. Mungkin sampai di sini juga ya. Nah, ini juga sangat penting Bapak Ibu, labithina fiha ahqaba. Imam Ibnu Katsir membahas panjang tentang ahqaba ini, bahwa penghuni neraka itu akan tinggal di dalam neraka ahqaba. Di sini ditulisnya berabad-abad lamanya. Satu abad berapa tahun? 100 tahun. Tapi menurut ulama tafsir, karena Quran ini kan bahasa Arab, jadi kita juga harus bertanya kepada orang Arab. Ahqaba itu jamak, ahqab itu jamak dari hukbun. Hukbun ini satuan waktu bagi orang Arab, kayak kita abad. Tapi hukbun itu bagi orang Arab artinya 80 tahun. Kalau abad kan 100 tahun. Hukbun itu 80 tahun. Tapi 80 tahun di sini maksudnya adalah 80 tahun di akhirat. 80 tahun di akhirat. Yang di akhirat itu sehari di akhirat sama dengan berapa tahun di dunia? 1000 tahun. Inna yauman inda rabbika ka'alfi sanati mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari di sisi Allah sama seperti 1000 tahun kalian di dunia. Jadi kalau mau dihitung, satu hukbun saja di neraka itu, jadi satu hukbun itu berapa? Coba dikeluarkan kalkulatornya ya. Satu hukbun itu berapa? Jadi 80 kan tadi ya, 80. Satu hukbun itu 80 tahun. Satu tahunnya itu pakai hijriah aja 360. 80 kali 360 dikali 1000 tahun berapa? Ya. 360 dikali 80 dikali 1000 berapa? 28.800.000 tahun. Saya sebelum kesini tadi ngitung juga di belakang. Ya biar ini gitu ya. Ya, 28.800.000 tahun di dunia satu hukbun. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penghuni neraka itu labithina fiha ahqab, mereka akan tinggal di dalamnya berhukbun, bisa 1000, 2000 ya. Makanya khalidina fiha itu adalah satu ungkapan yang sangat jelas, artinya tidak ada ujungnya. Yang di neraka terus selamanya di neraka, na'udzubillahi min dzalik ya. Di surga juga demikian ya. Labithina fiha ahqaba. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau diteruskan mungkin cukup panjang waktunya. Kita sesampainya saja, kita baru sampai dengan ayat ke-23, dan ayat 23 ini juga subhanallah menjadikan kita merinding ya. Makanya jangan ya ada kepikiran nggak apa-apalah masuk neraka sebentar ya. Belum kita memikirkan, pokoknya jangan berandai-andai, jangan meringan-ringankan nggak apa-apalah, punya kesalahan saya masuk neraka juga, yang penting kan saya beriman, ntar ujung-ujungnya juga dapat surga. Jangan demikian ya. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Sebelum ditutup, barangkali masih ada kesempatan untuk berdiskusi ya. Ya, inilah kajian tafsir ya, mudah-mudahan tidak bosan ya. Mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. A.M. Yusuf LCMA yang sudah memaparkan sebagian dari
surat An-Naba. Baik, insyaallah nanti kita ada sesi tanya jawab. Namun sebelumnya ada door prize. Door prize yang pertama itu saya berikan penghargaan untuk orang yang pertama hadir di Masjid Al-Fitrah ini. Ustaz Soleh, saya hadir langsung. Angka hiji. Bapak Mulyadi, kenging baju kapayun, Pak Mulyadi. Maka Ustaz Soleh memberikan door prize yang pertama. Bapak dan Ibu sekalian yang belum mengisi absennya, mohon untuk diisi terlebih dahulu absensinya. Baik, selanjutnya kami persilakan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang akan bertanya kepada Al-Ustaz Yusuf, dipersilakan. Penanya pertama akan mendapatkan door prize. Maka dipersilakan. Ya, mangga. Itu. Oh, badai panjang. Kakoping. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iya. Apa yang dilakukan oleh orang kafir atau sebelumnya itu begitu banyak dosanya dan diampuni. Bagaimana dengan seorang muslim yang tadinya banyak dosa, ada dosa yang besar dan ada dosa yang kecil? Apakah bisa seperti mu'alaf itu? Iya. Iya, insyaallah. Ya, jazakallahu khair. Betul ya, tadi disebutkan bahwa kalau mu'alaf, orang yang masuk Islam dari sebelumnya non-muslim, itu dosa-dosanya diampuni semua. Al-Islamu yajubu ma qablahu. Islam itu menghapus ya semua keburukan yang telah lalu. Dan lihat ya bapak-bapak, adilnya Allah, maha penyayangnya Allah. Kalau ada orang non-muslim, dia masuk Islam, kesalahan-kesalahannya dihapuskan semua. Tapi kebaikan-kebaikannya gimana? Dibawa masuk semua. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang non-muslim, dia pernah dermawan, pernah memberikan, kalau bahasa kita itu sedekah, menolong orang, dia masuk Islam, maka kebaikannya itu dibawa kepada Islam, masuk Islam, sementara dosanya dihapuskan. Nah itu ya. Nah bagaimana dengan kita yang insya Allah ya, mungkin kebanyakan bahkan semua kita lahir dari keluarga muslim. Ya bukankah Allah, apakah maksudnya kita juga bisa seperti mereka yang yang mu'alaf kemudian dihapuskan dosanya? Ya bukankah kita sedang di bulan Ramadan, yang Ramadan itu salah satu fungsinya adalah untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu ya, dalam setiap amal soleh. Tadi juga disebutkan oleh Pak Ketua DKM, ketika melangkah kaki kanan disebutkan ditambah derajatnya, tambah pahalanya, kaki kiri menghapuskan dosa. Banyak ya di dalam Islam yang ibadah-ibadah yang bisa menghapuskan dosa. Contoh misalnya saum Arafah ya, saum Arafah menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian Ramadan, kemudian haji, banyak ya. Jadi jangan sampai enak ya jadi mu'alaf gitu kan, dosanya diampuni semua. Kita juga banyak ya, amal-amal soleh ya, amal soleh yang bisa menghapuskan dosa. Bahkan mudah-mudahan kita sebagai orang muslim justru mudah-mudahan amal solehnya lebih banyak dari mereka-mereka yang baru ya. Artinya dua-duanya, artinya
siapapun orang ketika dia muslim, insya Allah banyak kemurahan dari Allah. Orang yang baru masuk Islam dosanya dihapuskan semua, ya, dihapuskan semua. Dan kita yang muslim, mudah-mudahan kita amal solehnya lebih banyak dan juga peluang-peluang ibadah yang menghapuskan dosa itu juga lebih banyak. Ya, jazakumullah khairan. Ya, demikian. Baik, silakan, mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan lain. Nanti Pak Deden yang dapat door prize. Door prize dipersembahkan yang pertama dari Etika, yang kedua dari EVJ atau EVJ Yogurt Panjava. Selanjutnya juga dari Kopi Warung Sadaya, dari Kopi Warung Sadaya. Ada juga sponsor nanti yang akan didapatkan, ya boleh memilih nanti. Baik, pertanyaan yang selanjutnya dari ibu-ibu. Ayah, ibu. Boleh saja pertanyaan di luar dari yang tadi kita kaji, ya? Ya, mangga. Ya, maka selain dari surat An-Naba yang tadi kita kaji, boleh pertanyaan di luar itu, maka. Isi pertanyaan saya. Ada dua pertanyaan, satu nyambung dengan tafsir ini, yang kedua mungkin tidak dalam tema. Yang pertama memang kalau saya baca terjemah An-Naba kan agak menurut saya itu kok tiba-tiba ada pertanyaan gitu. Jadi asbabul nuzul itu seperti apa? Oh iya. Biasanya kan kalau Al-Quran itu kan biasanya bukan pertanyaan, ini langsung pertanyaan gitu. Iya. Kok tiba-tiba ada pertanyaan gitu ya. Itu mungkin apa sebabnya. Yang kedua tentang Lailatul Qadar, Ustaz. Jadi sebenarnya Lailatul Qadar itu seperti apa sih? Maksudnya apakah dia hanya diberikan terus untuk orang-orang tertentu saja, atau teknisnya ya dalam teknis? Apakah jadi ketika misalnya malam Lailatul malam ini misal, apa ketika malam ini itu tilawah hanya misal itikaf di masjid 1 jam, tilawah dapat 2 juz, apakah saya juga bisa termasuk dapat Lailatul Qadar dengan nilai bahwa saya itu nanti dicatat itikaf 1 jam, tilawah 2 juz selama lebih dari 1000 bulan gitu. Apakah seperti itu memang? Karena saya mah hanya sedikit saja, saya mah tidak harus dapat Lailatul Qadar itu. Iya. Ini bisa kita terima kasih. Ini kenapa pertanyaannya 2 nih? Pengen dapat door prize-nya 2 juga ya. Ini itu pertanyaan. Iya. Dan pertanyaan 2, door prize-nya berapa? 1? Tetap satu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Betul ya, tadi lupa tidak disinggung. Amma yatasaalun, tentang apa mereka itu bertanya-tanya. Jadi ini tidak terkait dengan, ya kalau disebut sababun nuzul ya, kalau terkait sababun nuzul ya, surat An-Naba ini sababun nuzulnya ya terkait dengan kondisi orang-orang Quraisy, orang-orang kafir yang mereka saling bertanya-tanya, ribut gitu ya. Ini Muhammad mengatakan bahwa nanti ada hari kiamat, ada hari kebangkitan, mereka nggak percaya. Tapi sebenarnya pertanyaan ini adalah uslub ya, uslub ataupun metode yang digunakan oleh Allah untuk memulai suatu surat ya. Dan ini lumrah ya dalam kita sehari-hari. Misalnya di sini ada bapak ibu yang jadi guru atau ustadz misalnya, kadang-kadang untuk menarik perhatian murid-murid, untuk menarik perhatian jamaah gitu kan, orang membuka dengan pertanyaan ya. Jadi interaktif gitu. Jadi ini adalah uslub sebenarnya. Jadi uslub saja, metode, cara yang digunakan oleh Allah untuk menarik perhatian manusia. Dalam hadis juga banyak ya, Nabi menggunakan uslub ini, uslub bertanya. Misalnya Nabi pernah bertanya, atadruna manil muflis, menurut kalian orang yang bangkrut itu siapa? Kemudian ada lagi hadis misalnya, siapa yang menurut kalian orang yang syahid itu ya. Jadi Nabi memulai pembicaraan dengan
dengan pertanyaan. Jadi ini sebenarnya uslub ya, meskipun kalau disebut tentang sababun nuzul ya secara umum sababun nuzulnya tadi kondisi orang-orang Quraisy yang berbeda pendapat tentang hari kiamat, lebih kepada uslub atau cara. Nah kemudian yang kedua ini wallahu a'lam ya, sekali lagi namanya Lailatul Qadar itu kan gaib ya, sama sekali tidak ada yang mengetahui kapan Lailatul Qadar itu. Bahkan Nabi juga dalam hadis kan disebutkan, aku pernah diperlihatkan Lailatul Qadar itu malam sekian, tapi kata Nabi aku dijadikan lupa. Dan dengan Allah menyembunyikan Lailatul Qadar di 10 malam terakhir juga kan ada banyak pelajarannya. Misalnya kita lebih mujahadah lagi, kita lebih semangat lagi ya. Itu manfaatnya manfaatnya banyak. Dan wallahu alam ya, sepengetahuan saya waktu kecil juga saya kepikiran begini, Lailatul Qadar itu seolah-olah sesuatu yang akan muncul di malam hari sret gitu kan. Nah kalau pas itu kita lagi tidur kita nggak dapet. Ternyata bukan demikian sebenarnya. Lailatul Qadar itu ya malam Lailatul Qadar, satu posisinya ataupun kapannya tersembunyi. Dan Lailatul Qadar itu ya dihitung dari malam itu, dari mulai maghrib sampai salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai waktu fajar ya. Jadi barang siapa yang beramal ibadah di waktu itu maka lebih baik daripada amal ibadahnya 1000 bulan. Ini wallahu a'lam ya tentang sebagian kan menyebutkan demikian. Kalau misalnya kita di malam itu baca 1 juz, artinya gini aja, nggak usah pakai hitung-hitungan. Semakin banyak seseorang amalnya di malam Lailatul Qadar, maka semakin besar juga ya ketika dilipat gandakan 1000 bulan ya. Artinya berbeda, misalnya dua-dua dapat Lailatul Qadar, yang satu misalnya baca Qur'annya 1 juz, qiyamul lailnya 2 rakaat, berbeda dengan orang misalnya baca Qur'annya 5 juz, qiyamul lailnya 8 rakaat gitu. Ya ini wallahu alam ya, tidak bisa ya saya mungkin karena tidak mengetahui, tapi intinya demikian bahwa Lailatul Qadar itu terbentang dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar ya, dari mulai maghrib sampai terbit fajar itu Lailatul Qadar. Apabila kita beribadah di malam itu semakin banyak maka semakin baik, apalagi jadi dikalikan dengan 1000 bulan ya. Wallah alam, barangkali perlu ditanya ya. Tapi sebenarnya kalau kita tuh ya, kalau kita sebagai hamba Allah ya, kita sebagai hamba Allah tidak perlu bertanya seperti apa sih pahala 1000 bulan itu ya, seberapa banyak sih satu kebaikan yang dilipat gandakan jadi 10 apabila kita baca Al-Quran kan ya. Justru yang lebih menjadi konsentrasi kita adalah kita dapat nggak Lailatul Qadarnya gitu ya, yang lebih penting bagi kita ya, ketimbang kita misalnya memikirkan seberapa besar sih pahala kalau kita dapat Lailatul Qadar ya. Meskipun bertanya tentang itu boleh-boleh aja, cuma ya wallah alam mungkin pembahasan para ulama juga terbatas ya, terbatas. Jadi lebih kepada kita bagaimana kita dapat Lailatul Qadar itu ya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, seperti yang tadi disampaikan bahwa Lailatul Qadar itu gaib ya, sesuatu yang tidak bisa kita ketahui. Kita dapat atau enggak dapat itu kita tidak tahu ya, kita tidak tahu. Meskipun misalnya setiap malam ganjil kita ya, kalau setiap malam ganjil kita iktikaf sih insyaallah ya dapat gitu ya, dapat. Wallahu alam ya, wallahu alam. Mudah-mudahan bisa sedikit membantu pertanyaannya. Ya, dari ibu-ibu ini belum terdengar Ustaz. Alhamdulillah door prize kita lebih dari 20
Oleh karena itu yang bertanya mohon sebutkan namanya supaya nanti dicatat oleh panitia. Maka dengan teteh siapa sebut namanya, nanti panitia akan mencatat namanya karena door prize-nya ada lebih dari 20. Maka Waalaikumsalam. Itu saja. Oh iya. Ya betul ya, pertanyaan yang sangat sesuai untuk ibu-ibu. Apabila di Ramadan, apalagi di malam Lailatul Qadar, apalagi di misalnya ya 10 hari terakhir Ramadan, ibu-ibu sedang berhalangan, apa saja yang bisa dilakukan? Ya, semua kecuali sholat. Ya, termasuk saum juga nggak bisa ya. Saum tidak boleh, sholat nggak boleh. Sementara yang lain itu bisa baca Quran, berzikir, cuma dengan syarat baca Qurannya tidak boleh disentuh ya. Kalau misalnya baca Qurannya menggunakan mushaf yang terjemah ataupun mushaf yang ada tafsirnya, itu dibolehkan. Tapi mungkin ya lebih baik dibuka saja Qurannya atau misalnya pakai sarung tangan, yang penting tidak menyentuh. Dan untuk syarat mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak wajib iktikaf ya. Jadi untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak disyaratkan iktikaf ya. Cuma kenapa iktikaf ya? Ya karena iktikaf itu sunnah Nabi SAW yang tidak pernah ditinggalkan. Kemudian kalau iktikaf itu kita lebih kondusif untuk beribadah. Ya, artinya apa? Artinya kalau ibu-ibu mau ibadahnya di rumah karena tadi berhalangan ya, karena tadi sedang berhalangan, tapi misalnya ini malam-malam ganjil boleh ya, baca Quran, kemudian berzikir ya, apalagi kalau misalnya baca Qurannya dengan hafalan murojaah ya, atau sedekah di malam hari ya, atau membantu orang ya, boleh apa saja yang bisa dilakukan semuanya kecuali saum di siang harinya ataupun sholat ya. Jadi perbanyak, makanya kan Aisyah bertanya ya, Aisyah itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau aku tahu malam ini malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya ucapkan? Kata Nabi, perbanyak ucapan apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi memperbanyak istighfar. Wallahu a'lam. Demikian. Ada Kenapa? Nah ini masalah fikih ya. Boleh nggak ibu-ibu yang sedang berhalangan iktikaf di masjid? Ya mungkin ini sebagian ulama menyamakan antara junub dengan haid ya. Kalau junub kan jelas ya tidak boleh diam di masjid. Cuma apakah sama antara junub dengan orang yang haid? Nah, bagi mereka-mereka yang menyamakan antara junub dengan haid, maka tidak boleh iktikaf di masjid. Ya kalaupun tidak di masjid, mungkin apalagi Masjid Al-Fitrah ini halamannya luas. Makanya bapak-bapak kalau yang iktikaf di Habibur Rahman ya kan pasang tenda gitu ya. Yang penting kita dapat suasana masjidnya, apakah misalnya di teras masjidnya gitu ya, bikin tenda dan sebagainya. Nah kalau masalah masuk masjid tadi, ya bagi mereka yang membedakan bahwa antara junub dengan haid itu ya mungkin yang junub jelas nggak boleh diam di masjid, tapi mungkin ada yang membolehkan karena haid itu kan sesuatu yang tidak bisa segera disucikan kan, harus menunggu selesai dulu ya. Jadi mungkin terlepas dari perbedaan fikih seperti itu, bagaimana caranya supaya meskipun saya misalnya ibu-ibu sedang haid tapi dapat semangat ibadah sebagaimana mereka yang iktikaf gitu.
Apakah misalnya apa tadi di teras masjid gitu, tidak di dalam, pasang tenda dan sebagainya, atau di rumah dengan bikin target-target. Wallahu a'lam. Ya. Iya, alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran Ustaz, karena sudah Adzan maghrib. Adzan zuhur Ustaz. Ya. Pertanyaannya sebetulnya masih banyak yang ditanyakan dan door prize-nya juga masih banyak. Jadi pilih MC segera banyak. Insyaallah mungkin nanti yang sudah bertanya nanti bisa menghubungi panitia. Dan untuk absensi yang pertama dari akhwat atau dari ibu-ibu, siapa? Teh Tina? Teh Tina ya? Iya, Teh Tina nanti juga dapat door prize, satu orang dari laki-laki, satu orang lagi dari perempuan. Ya, kita cukupkan saja pertemuan kita ini. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan terakhir. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi nanti di hari-hari berikutnya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kami